Manhwa ini menceritakan tentang seorang siswa SMA bernama Lee Kyung-ho. Lee Kyung-ho merupakan seorang siswa korban bullying, dan karena itu, pikiran Lee Kyung-ho diliputi dengan mengakhiri hidupnya karena bullying dan kehilangan ibunya. Dia mencoba, tapi diselamatkan. Tekadnya untuk bunuh diri entah bagaimana memikat Sierra, malaikat maut yang kemudian menawarinya kontrak. Kontrak ini memberkatinya dengan kemampuan untuk meminjam kekuatan orang mati di kehidupan sebelumnya sebagai imbalan mengorbankan tahun-tahun dari umurnya. Demi mencapai apa yang dia inginkan, dia akhirnya menyetujuinya. Di awal cerita, akan diperlihatkan tentang kericuhan semua orang, yang berteriak, untuk menghentikan seseorang yang sepertinya hendak melompat dari atas jembatan. Dan ternyata, orang itu adalah seorang siswa SMA yang terlihat depresi. Siswa itu berkata dalam hati, apa sekarang mereka semua peduli padanya, setelah apa yang selama ini dia alami? Ternyata, siswa itu adalah seorang korban bullying di sekolahnya, bukan hanya bullying biasa, bahkan dia sering kali dimintai uang oleh teman-teman di sekolahnya. Di saat dia sedang melamunkan apa yang telah terjadi padanya selama ini, tiba-tiba terdengar seseorang yang berusaha menghentikannya, dengan berkata bahwa dia juga pernah merasakan masa berat di sekolahnya, namun akhirnya dia bisa melewatinya. Siswa SMA yang mendengar itu hanya terdiam dan tak merespon apa-apa. Merasa bahwa cara itu tidak berhasil, pria tadi lalu berkata, bahwa dia harus pikirkan keluarganya, karena keluarganya akan sangat sedih bila siswa itu melakukan itu. Mendengar itu, siswa SMA itu terkejut dan berkata, bahwa semua keluarganya telah lama mati. Bagi siswa SMA itu, bagaimanapun, orang-orang hanya melihatnya seperti sampah, dan dia merasa bahwa dia ditakdirkan untuk sendirian. Lalu siswa itu pun melompat ke laut, dan mulai perlahan tenggelam. Lalu dia pun mulai merasakan, air laut mulai memasuki tubuhnya, dan dia pun mulai merasakan sakit, akan tetapi, dia tidak menyesal dan berharap bisa bertemu dengan ibunya. Dan ternyata dari kejauhan, terlihat seseorang yang melihat kejadian itu, dan tertarik padanya. Lalu scene berganti, di mana pemuda itu ternyata selamat, akan tetapi dia kesal, karena merasa, kematian pun tak mengizinkannya untuk pergi. Setelah pulih, anak SMA itu berencana melakukan bunuh diri kembali, dan nama anak muda itu adalah Lee Kyung-ho. Kali ini, Lee berencana mencari tempat sepi dan tenang untuk rencananya. Namun tiba-tiba dari belakang terdengar seseorang memanggilnya. Namun ternyata, suara itu berasal dari atasnya, lalu dengan sebuah sabit mengarah ke leher Lee, wanita itu menyapanya, dan memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Kematian. Akan tetapi, Lee bahkan merasa tidak terkejut sama sekali, membuat wanita itu menggerutu. Mendengar bahwa wanita itu adalah seorang Dewa Kematian, Lee malah senang, karena pikir Lee, Dewa Kematian itu datang untuk mencabut nyawanya. Namun ternyata, kehadiran Dewa Kematian itu bukan untuk mencabut nyawa Lee, akan tetapi ingin menjalin kontrak dengan Lee. Jika Lee mau melakukannya, Lee harus mau mengambil nyawa seseorang untuknya. Sebagai imbalannya, Dewa Kematian akan meminjamkan kemampuan-kemampuan orang yang telah mati kepada Lee untuk sementara waktu. Lee yang tidak peduli dan tidak tertarik menolak tawarannya, dan hendak pergi meninggalkan dewa itu. Namun, dewa itu berkata, bahwa jika Lee mati, dia belum tentu bertemu ibunya, karena ibu yang dia cari, tidak ada di surga atau neraka. Lee yang tak menjawabnya pun, tetap pergi, namun sang dewa berkata, bahwa dia mengabaikan penolakan Lee, dan akan menunggunya. Lalu scene pun beralih, pada sekelompok anak-anak nakal, yang sedang mempermainkan seekor anak kucing, dengan mencekiknya, seolah-olah kucing itu sedang bernyanyi. Lalu salah seorang teman yang memegang kucing itu berkata, itu tidak seperti nyanyian sambil tertawa. Lee pun tak sengaja mendengar tangisan anak kucing itu, dan hendak menegur mereka. Salah satu anak nakal itu pun marah, kepada anak nakal yang gendut, dan menyuruhnya untuk diam, karena dia tak bisa mendengarkan nyanyian anak kucing itu. Lalu anak gendut itu pun dengan keringat dingin meminta maaf dan diam. Lalu di saat yang sama, Lee pun datang, dan meminta mereka melepaskan anak kucing itu, atau mereka akan mendapatkan masalah besar. Lalu salah satu anak nakal itu berkata, apa anak kucing itu miliknya? Lee pun mengeluarkan HP-nya, dan memperlihatkan bahwa dia sudah melaporkannya ke polisi.
Lalu tiba-tiba, salah satu anak nakal itu meninju perut Li dengan sangat keras. Li yang memang tidak bisa berkelahi langsung tumbang kesakitan, dan memegang perutnya. Lalu, dengan memasang kuda-kuda seorang petinju, anak nakal itu kembali mendaratkan pukulan kembali kepada Li, dan berkata, ini akibatnya karena mengganggu kesenangannya. Li yang tak bisa melawan, hanya menerima pukulan anak-anak nakal itu. Li tidak peduli pada dirinya sendiri, asalkan anak kucing itu bisa selamat. Li yang tidak bisa membalas, akhirnya hanya bisa menerima pukulan mereka. Li pun berpikir mungkin kali ini dia benar-benar akan mati. Namun ternyata, setelah puas menghajar Li, mereka berniat meninggalkan Li, dalam keadaan babak belur. Li sebenarnya ingin sekali menghabisi mereka, dan ingin sekali melihat dunia, tanpa ada orang-orang seperti mereka. Lalu flashback pun terjadi, di mana kita diperlihatkan, tentang sebuah kecelakaan kapal yang cukup parah. Dan kita pun diperlihatkan, pada seseorang yang sedang berusaha bersusah payah memasangkan pelampung pada anaknya. Dan ternyata, itu adalah Li kecil dan perempuan itu adalah ibu Li, mereka berdua adalah korban dari kecelakaan kapal tenggelam tersebut. Dan di sini, ibu Li, berusaha menyelamatkan Li, meskipun dia sendiri sedang terluka cukup parah. Meskipun begitu, ibu Li, tetap berusaha menenangkan Li, dan berkata sambil tersenyum, bahwa dia tidak apa-apa. Tak lama, ombak pun menenggelamkan ibu Li. Li yang pada saat itu tak bisa apa-apa, hanya bisa menangis memanggil ibunya. Lalu, Li pun tersadarkan dari lamunan oleh kucing yang Li selamatkan. Di saat Li memanggil anak kucing itu pun datang menghampiri. Namun ternyata, anak kucing itu hanya melewatinya. Li yang melihat itu, hanya berpikir bahwa anak kucing itu hanya ingin pulang. Namun, sesaat kemudian Li tersadar, ada sesuatu yang aneh, dan di saat Li menghadap ke belakang, induk kucing itu ternyata sudah mati, akibat ulah anak-anak nakal itu. Li yang menyadari itu pun murka, dan berkata, dia akan menerima kontrak itu, dan meminta kekuatan untuk menghabisi mereka semua. Sang malaikat yang melihat dan mendengar itu pun, dengan tersenyum berkata, dengan senang hati. Lalu, Li pun bangkit dari duduknya, dan dengan keras berkata kepada mereka untuk berhenti. Mereka bertiga pun berhenti, dan menengok ke arah Li, dan terlihat, sekarang Li memasang kuda-kuda seorang petinju, dan menantang mereka. Mereka bertiga pun tertawa keras, karena mana mungkin, anak yang tadi mereka hajar, sekarang berdiri dan ingin melawan mereka. Namun, sesaat kemudian, pemimpin anak nakal itu, meminta anak buahnya berhenti tertawa, karena melihat sesuatu yang aneh pada kuda-kuda Li. Bukannya berhenti, mereka berdua, malah dengan percaya diri menyerang Li, dan yakin bisa menumbangkannya. Namun ternyata, kali ini Li dengan lincah, bisa menghindari semua serangan mereka dengan mudah, sehingga membuat pemimpin anak nakal itu terkejut. Sampai akhirnya, kedua anak nakal tadi pun kelelahan, dan tak sanggup untuk menyerang Li lagi. Melihat kedua anak buahnya kelelahan, pemimpin mereka pun menantang Li untuk duel besok di tempat gym mereka, namun ternyata, itu hanya untuk mengecoh Li, dan dia langsung melayangkan tinjunya ke arah Li. Dia pun tersenyum, karena menurutnya, Li tidak akan bisa menghindari serangannya, karena serangannya adalah teknik tinju dari Muhammad Ali, salah satu petinju legendaris. Namun tanpa disangka, Li juga bisa menghindari serangan itu, dan dengan cepat memberikan serangan balik yang telak kepada anak nakal itu, dan dengan satu pukulan, membuatnya terpental. Melihat ketua mereka dikalahkan dengan satu pukulan, kedua anak buahnya terkejut dan berkeringat dingin. Dan dengan kuda-kuda yang sama, Li berkata akan menghajar mereka bertiga sekaligus. Dan di sini kita mengetahui, kalau kemampuan yang Li pinjam, adalah kemampuan Muhammad Ali, sang juara tinju dunia. Dan dengan kemampuan itu, akhirnya Li bisa membereskan mereka semua. Lalu, sang malaikat yang melihat pertarungan tadi bertanya pada Li, bagaimana menurut Li, tentang kemampuan yang Li pinjam, dan tentang pertukarannya. Di sini Li hanya menjawab, bahwa baginya tidak masalah, Li hanya ingin tahu cara menemukan ibunya. Sang dewa pun menjelaskan, bahwa Li harus menemukan anak yang bisa memperhatikan jiwa orang mati, karena pengguna kontrak dewa kematian, bisa melihat jiwa orang mati, ketika bertemu dengannya. Lalu, sang dewa pun berkata, bahwa setiap kemampuan yang Li gunakan,
hanya bisa Li gunakan selama 1 jam. Harga yang harus Li bayar, untuk menggunakan kemampuan orang mati, adalah 1 tahun dari hidup Li. Manusia hidup paling lama 100 tahun, atau kurang dari itu, jadi Li diminta untuk memikirkannya baik-baik. Lalu sang dewa pun bertanya, berapa tahun yang akan Li bayar, untuk ditukarkan dengan kemampuan-kemampuan orang mati. Li pun menjawab hanya 1 tahun, sang dewa pun heran, dan bertanya, apa Li yakin hanya 1 tahun? Dengan sorot mata yang tajam, Li mengatakan, 1 tahun sudah cukup baginya, untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Lalu, dengan tersenyum lebar, sang dewa kematian pun menerimanya. Oke, segitu dulu cerita dari chapter ini. Apakah Li bisa menemukan ibunya, dan apakah Li bisa menghadapi musuh-musuhnya dengan kemampuan barunya? Jangan lewatkan kelanjutan cerita di video-video selanjutnya.